Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Lina. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Perkenalkan, kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman untuk acara literasi di rumah, dan kami akan mengulik tentang kiprah Bapak di bidang sosial. Dan sebelum kita memulai, mari kita sapa Bapak untuk Sobat Arsip dan Sobat Pustaka yang ada di rumah. Ya. Halo Sobat Pustaka, Sobat Arsip. Selamat siang. Bapak, nyun sewu, untuk Bapak di Pemda Sleman ini sudah sangat banyak sekali kiprahnya dari bidang sosial. Bapak sudah melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi inspirasi untuk Sobat Arsip dan Sobat Pustaka. Misalnya ada kegiatan-kegiatan yang nyun sewu bisa kami bacakan Bapak. Siap. Iya. Ya. Di sini ada Yayasan Watu Pulung Aji Paguyuban Pemulung CDIY, Bapak selaku penggagas nih Pak. Kemudian LKS Tirto Wening, di sini Bapak juga sebagai penggagas. Kemudian Forkom Jalur Gaza, di sini jalur Gazanya bukan yang jalur Gaza sana ya Pak, tapi di sini tentang Jalan Lurus Gerakan Anti Nafsa. Gitu ya Pak. Kemudian untuk Rapi Bapak di Kabupaten Sleman sebagai ketua kemudian media penyuluhan sosial atau Wayang Cakru, kemudian program restorasi sosial Gerbang Praja. Begitu Bapak. Boleh kami untuk sobat-sobat arsip dan sobat pustaka yang ada di rumah, motivasi Bapak untuk melakukan kegiatan di bidang sosial itu apa Bapak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat arsip dan pustaka dimanapun berada. Bisa ditangkap ya komunikasi saya dengan Mbak Lina dari Dinas Arsip Kabupaten Sleman. Menanggapi apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Bu Lina tadi, Mbak Lina atau Bu Lina? Bu Lina Pak. Oh Bu Lina ya. Ini sebetulnya bagi saya selaku pelaku itu bukan sesuatu yang luar biasa, tapi semata-mata tuntutan tugas yang mana saya bergerak yang disampaikan Bu Lina tadi itu ada suatu kegiatan-kegiatan yang melekat pada ketugasan saya sebagai Kepala Dinas Sosial. Namun demikian, sebelum menjadi Kepala Dinas Sosial itu, saya juga berkiprah di dinas lain dan lembaga lain yang barangkali mungkin sebagai pelengkap nanti kejelasan saya atau penjelasan saya kepada seluruh jajaran masyarakat, sahabat arsip dan sahabat pustaka. Nah, yang pertama kali yang tadi ya disebutkan, mungkin diulang yang pertama tadi apa? Motivasi Bapak. Motivasi saya. Motivasi saya itu begini ya. Saya sebagai Kepala Dinas Sosial, saya kupas sebetulnya tugas umum atau tugas makronya, tugas goal dinas sosial atau lembaga sosial itu apa tuh? Ini sebetulnya adalah membangun suatu harmonisasi kehidupan sosial agar kesejahteraan sosial itu bisa tercapai. Lah kesejahteraan sosial itu tidak ansih semata-mata nyampangkan minum, tapi juga terbinanya kehidupan sosial ayam tentrem kertorajo tanpa gangguan. Nah dalam hal ini yang perlu saya sampaikan, gangguan itu bisa fisik, non fisik, pendidikan maupun yang lain. Maka tadi sampaikan ada suatu lembaga-lembaga yang saya dirikan itu juga masih mengarah ke menuju harmonisasi kehidupan sosial. Nah, kalau pada saat itu saya mendirikan yang pertama kayak Watu Pulung Aji ada ya. Kita sadar bersama waktu saya menjadi Kepala Dinas Sosial itu saya mencoba bahwa pemulung itu bukan sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial, tapi kami anggap juga sebagai pahlawan kebersihan, karena mereka dalam aspek ketugasan kehidupannya itu mereka berperan dalam kebersihan umum. Yang kedua juga mereka kehidupannya itu tidak meminta-minta, dan aspek produktivitas mereka itu per bulannya bisa dikatakan cukup untuk makan walaupun tidak berlebih. Nah waktu itu maksudnya adalah wadah pemersatu. Pulung itu adalah pemulung, Aji itu adalah amanat Jogja Istimewa. Jadi Jogja Istimewa itu tidak hanya undang-undangnya, tapi perilaku kehidupan kebersihan serta perilaku kehidupan masyarakat itu paling tidak diamanatkan Jogja Bersih itu bisa sebagai masyarakat yang bersih lingkungan
tanpa mengurangi suatu gangguan masyarakat, yang mana juga nilai produktifnya bisa untuk menghidupi dirinya sendiri. Ini merupakan suatu pahlawan kebersihan bagi kami, kan gitu. Lantas ada namanya jalur gaza. Dalam suatu kehidupan sehari-hari, disadari atau tidak, saya tidak menyalahkan lingkungan, tidak menyalahkan keluarga. Namun demikian yang perlu disadari bahwa perkembangan generasi itu tidak terlepas dari 4 unsur, yaitu masyarakat, lingkungan, juga pendidikan, juga hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan masyarakat. Nah, di situ tuh jalur gaza ini adalah singkatan dari jalan lurus gerakan anti nafsa. Yang mana kenapa orang terkena nafsa? Kenapa mereka kena penyakit yang narkotik? Ini karena mereka kurang edukasi. Nah, kurang edukasi itu siapa yang mengedukasi? Yang memberikan pendidikan. Saya sampaikan lagi 4 pilar pendidikan. Nah, itu kalau misalkan tidak ada suatu gerakan dari masyarakat yang sifatnya mengedukasi, mencegah tindakan-tindakan preventif, tidak tertutup, kemudian nafsa ini akan berkembang. Nah, siapa saja yang waktu saya memberikan jalur gaza ini, namanya kan gila nih, takut, dikira ada suatu pejuang-pejuang jalur gaza, jalan lurus gerakan anti nafsa. Jadi kegiatan-kegiatan produktif edukatif serta memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa nafsa itu sangat berbahaya. Nah, ini terutama dengan generasi-generasi muda dan anak-anak, yang mana kadang-kadang karena lepas kendali tanpa diperhatikan orang tua maupun di sekolah itu mungkin kurang intervensi tentang bahaya nafsa, atau mungkin juga lingkungannya yang mendukung, maka kita bergerak untuk memberikan suatu penyuluhan-penyuluhan, pendidikan kepada masyarakat, memberikan suatu kegiatan-kegiatan yang memang konstruktif dan produktif, sehingga mereka dengan konstruktif dan produktif ini akan melupakan semua hobi yang boleh dikatakan sangat berbahaya. Dan perlu disampaikan bahwa pengendalian, pengawasan orang tua ini kan juga sangat penting sekali. Maka kegiatan saya itu satu sama lain itu pasti bersinergi. Nah, lantas tadi ada apa Mbak? Saya lupa. Ya, Bapak saking banyaknya ya Pak ya, jadi di bidang sosial Bapak. Ya, karena ngalir aja. Gerbang Praja. Gerbang Praja. Ya. Kemudian juga ada media sosial Wayang Cakro. Nah, sekarang Wayang Cakro gini. Sama itu sesuatu juga ya Pak. Ya. Lansia. Wayang Cakro saya dirikan itu sesuatu yang lucu. Ada suatu peristiwa menarik. Dinas sosial itu punya suatu anggaran untuk penyuluhan sosial, dan anggaran itu tidak begitu besar. Sedangkan anggaran penyuluhan sosial itu bagaimana memadukan anggaran yang istilahnya nggak begitu cukup dengan suatu hiburan yang tradisional, menarik tapi bisa interaktif. Bisa masuk muncul ke masyarakat kalau ya, kita Pak, saya sebenarnya wayang senang sekali, tapi wayang itu durasinya panjang, biayanya mahal. Kalau band, bukan berarti saya nggak suka band, tapi kan tidak ada nuansa-nuansa retorikanya atau berarti yang menarik. Budaya ya Pak ya? Budaya. Maka saya padukan tuh, saya muncullah Wayang Cakro. Kenapa Wayang Cakro? Wayang Cakro itu memang murni itu gagasan saya, mulai cerita, mulai tokohnya, yang mana itu ada menyangkut penyakit sosial. Lah Wayang Cakro itu orang biasanya bulina dan lain-lain suruh besar masyarakat, cakro atau gardu atau tempat tongkrongan itu biasanya di situ terjadi suatu interaksi sosial, pembicaraan sosial, mulai dari ekonomi, mulai politik, mulai macam-macam di situ. Kadang-kadang secara sepele mereka bisa memecahkan dirinya sendiri. Nah, kadang-kadang ada Thomas atau tokoh masyarakat yang terlibat itu bisa mencangkan solusi. Maka saya katakan Wayang Cakro itu ada suatu pementasan yang tokohnya juga masyarakat, yang di situ itu hanya tokohnya, juga objeknya juga masyarakat, semua masyarakat. Jadi di situ nanti ada tokohnya, ada Pak Lurah, Pak RT, Pak Dukuh, yang mana kadang-kadang muncul masalah-masalah sosial. Misalnya contoh BLT itu gimana toh, lantas tidaknya BLT dulu raskin itu gimana toh, lah bansos gimana, itu muncul gejolak di masyarakat. Lah disitulah tokoh RT menjelaskan, akhirnya penyuluhan sosial itu mengena
dari cerita-cerita itu. Dari bawah ya Pak? Nah, dari bawah, jadi muncul ya? dari bawah, jadi dari bawah. Jadi tidak perlu dari menteri, dari dinas itu, tapi tokoh masyarakat itulah yang mencari di sini. Lah itu menjadi satu kemasan wayang cakruk, gambaran orang di cakruk. Solusi juga ada di cakruk. Nah itu ada 25 cerita. Nah, PMK itu 25 cerita, mulai dari nafsa, lansia, gepeng, komplit itu ada menjadi satu cerita. Kan itu jadi wayang cakruk. Nah itu ya wayang cakruk ya. Memang imbronya itu kalau ada suatu barangkali cerita ya, mungkin sejarahnya ya. Kenapa saya muncul gagasan wayang cakruk? Nah, di suatu saat itu saya di warung kucingan atau warung kucing ya. Di angkringan ya. Itu di situ ada cakruk, dengan cakruk saya minum, di situ terjadi satu perdebatan macam. Nah, disitulah saya muncul gagasan dibuat wayang cakruk. Nah, ketoprak durasinya panjang. Orang akan memperhatikan ketoprak itu lakone, bukan lakone, tapi bukan esensi yang kita akan. Kalau wayang cakruk itu betul-betul mengena. Dan sekarang juga merambah khususnya di daerah-daerah lain, itu menjadi suatu tanggapan yang komersial dari dalang maupun krunya, sehingga mereka punya suatu kehidupan yang memadai. Ini Gerbang Praja ya. Nah sekarang Gerbang Praja. Ini juga dulu ada suatu kontroversi Gerbang Praja itu. Itu memang murni, ya saya nggak mengatakan saya terlalu bagaimana, tapi itu juga murni dari dinas sosial. Awalnya itu Gerbang Praja Gerakan Bangga Penggunaan Aksara Jawa. Itu dinas kebudayaan atau dinas pendidikan atau dinas sosial. Ada suatu anekdot begini, kalau Bu Lina ini punya putra, yang nyuruh sekolah itu siapa? Kan Bu Lina. Iya, kita Pak. Iya toh. Yang ngajarin sekolah siapa? Kan di sekolah. Iya, Bu Guru. Kalau kurang pengayaan les, kan ada tempat yang mengajarkan juga yang berwenang. Lah, saya itu sebagai kepala dinas sosial menggerakkan supaya mereka belajar tentang aksara Jawa itu. Bukan kami yang mengajar, tapi saya lebih ke mendorong medianya sebagai orang itu bangga akan berbahasa dan istilahnya tata krama Jawa. Nah, Gerbang Praja, gerbang itu kan pintu. Praja itu masyarakat. Masyarakat menuju pintu keistimewaan Yogyakarta. Itu istilahnya artinya. Tapi di dalam suatu akronimnya Gerbang Gerakan Bangga. Praja. Ini ya, Gerbang Praja. Gerakan Bangga Penggunaan Aksara Jawa. Dalam hal ini aksara Jawa bukan hanya yang dimaksud itu huruf Jawa. Aksara itu bukan huruf, tapi aksara itu sesuatu yang hidup. Dalam kehidupan istilahnya bermasyarakat di Yogyakarta harus diwarnai dengan budaya Yogyakarta. Nah, Gerbang Praja itu kan baru sosialisasi. Tetapi ada suatu tahapan setelah sosialisasi tentang Gerbang Praja, Gerakan Bangga Penggunaan Aksara Jawa. What's next? Kan begitu. Apa yang sudah? Nah, itu supaya sudah bangga. Jur saya harus bagaimana? Masyarakat itu. Nah, kita ada program yang namanya Gelar Prasojo. Kalau sudah bangga, kita naik Gelar Prasojo. Masyarakat Yogyakarta, masa Jawa. Ini menggelar. Prasojo sederhana. Jadi hidup itu menggelar suatu sederhanaan. Yang menggelar suatu kesederhanaan. Namun demikian, gelar prasojo itu ada juga akronim. Gladi Aksara Pranatan Subasita Jawa. Jadi, ada gelar prasojo itu menggelar suatu kesederhanaan, tapi materi intinya adalah gladi aksara dan gladi Aksara Pranatan Subasita Jawa. Kenapa itu harus? Aksara merupakan suatu kekhasan kita, orang Jawa. Pranata Subasita Jawa. Tadi kita thread ke belakang bahwa nafsa orang nafsa ini karena tidak pernah mengikuti satu peranatan kehidupan Jawa. Kenapa demikian? Kalau peranata kehidupan orang Jawa itu anak dengan orang tua itu ada suatu strata, akhirnya menghormati. Dan orang tua nasihatnya biasanya diterima karena ada strata. Tapi sekarang karena dianggap sejajar, anak bantah orang tua gampang. Kan gitu. Nah, dengan Subasita hilang, akhirnya kenakalan remaja muncul. Kalau nakal remaja muncul, itu kata-kata orang tua karena tidak bisa mengedukasi secara langsung, itu larinya ke
nafsa dan kenakalan remaja. Jadi kalau seorang sudah dididik tentang gladi aksara, aksara itu kalau aksara Jawa itu kalau dibakukan mati. Benar ya, sudah itu ya, mungkin masyarakat. Tapi dengan satu logika terbalik, orang mati aja di panggung. Gitu, mati di panggung. Maka perlakuan hormat terhadap luhur, hormat terhadap orang tua ini harus diajarkan pada prasaja Pranatan Suba Sita Jawa. Nah ini yang barangkali kok gini kan memang. Lah sekarang gini saya sampaikan di wilayah kita Yogyakarta itu kan ada tes yang namanya Pamong, Dukuh. Itu kan materinya menggunakan aksara dan bahasa Jawa juga. Itu sudah saya bicarakan 5-6 tahun yang lalu bahwa di kemudian hari akan kalau tes harus menggunakan ini. Itu sudah saya bicarakan waktu saya itu. Kenapa tujuan saya bahwa keistimewaan Yogyakarta ini dalam aspek kebudayaan diwarnai tidak hanya karya budaya, wayang, ketoprak, jadilan, tetapi lebih ke perilaku keistimewaan yang mana seperti saya katakan tadi. Nah ini yang kali saya. Lantas kalau misalkan obsesi saya waktu itu sebagai pimpinan sel, kalau satu gerbang praja ini perlu terbangun, harus terbangun, ini harmonisasi akan muncul. Lah, kalau seseorang bahkan ekstrim, Bulina dulu, seseorang kalau dari staf mau menjabat sebagai kepala seksi, harus bisa itu. Orang eselon 3, 4 mau ke 3 harus dress itu. Ini kami punya yang namanya Pusaka Raja. Dari gerbang praja sosialisasi, lantas gelar prasaja pendidikannya, pelatihannya, tapi tolak ukur keberhasilan dari gelar prasaja itu namanya Pusaka Raja. Sekarang gini, mungkin ditaruh dalamnya. Semua negara yang berbau kerajaan yang menjadi pusaka itu budaya. Mau mana sebutkan? Mau Inggris, bertahan budaya. Mau Jepang, mau Belanda, mereka bertahan budaya. Yogyakarta, pusaka supaya Yogyakarta tetap istimewa, punya pusaka. Pusaka Raja, yaitu budaya. Tapi itu juga akronim. Ya ciptaan saya juga. Apa akronimnya? Piranti ukur sinau aksara Jawa. Ya, jadi itu namanya Pusaka Raja. Nah, kalau sudah orang pelatihan-pelatihan ini duwelah sertifikat namanya Pusaka Raja. Pusaka Raja apa? Jilid 1 Gustaf nang eselon 4. Jilid 2 nggo eselon 4 nang eselon 3. Nah, kalau sudah jilid 3 itu sudah filosofi. Itu punya saya namanya istilahnya pemangku kepentingan, karena kan latihan mateng jilid 1 jilid 2. Nah, ini alhamdulillah diberlakukan pada saat tes Pamong segala macam itu sudah masuk, informasi satu kebanggaan, dan itu termaktub pada satu perda juga, gitu. Nah, itu ya Bapak. Baik Bapak. Untuk yang selanjutnya Bapak, dekat. Untuk yang selanjutnya Bapak, kami ingin mengetahui untuk Sobat Arsip dan Sobat Pustaka tentang yang lansia Bapak dirikan di Kapanewan Berbah ya, di lingkungan Berbah ya Bapak ya. Itu satu lagi Bapak, boleh kami kulik tentang itu Bapak, lansia. Kalau ngulik saya banyak sekali. Iya, makanya bahkan, kami ambil yang poin-poin untuk Sobat Pustaka dan saya cerita sedikit ya. Iya. Saya pada saat hari ulang tahun lansia nasional, itu mengadakan suatu pementasan dan ulang tahun itu di lapangan Paskas. Itu yang dihadiri lebih dari 10 orang, 10.000 orang. Karena secara nasional dihadiri seluruh jalan termasuk Pak Gubernur, 3 menteri, dalam itu komplit. Dan yang gede seru. Itu saya membuat suatu konsep drama, itu adalah yang namanya Simbah Momong Putu. Nah, kalau tadi sekolah itu nanti mengarahkan itu ya. Jadi Simbah Momong Putu itu apa? Jadi lansia itu bagi saya sebagai orang dinas sosial ini bukan sebagai suatu beban, tapi sebagai penyangga. Harus dibalik, akeh lansianya kok beban. Harus sebagai penyangga. Bagaimana supaya mereka bisa penyangga? Satu, ini kalau lansia bagi saya itu adalah sebagai pengendali budaya, transformasi budaya. Dan sebagai penyangga pembangunan. Nah,
Dan kenapa seperti itu? Mereka itu hidup lebih dulu, mengenang tahu budaya lebih dulu. Maka dia harus sebagai penjaga dan mentransferkan ke generasinya. Nah, tetapi perlu disampaikan di dalam satu transfer itu ada generasi gap, yang mana dari pemuda dan maka simbah momong putu, simbah ke putra. Ini kadang-kadang terdistorsi dari apa modernisasi yang dialami putranya. Maka dia wajib juga ke momong putu. Biasanya yang saya alami, saya kan udah lansia nih. Udah lansia kadang-kadang dititipi anak saya baru kerja, itu kan tak mong. Pada saat momong itulah saya punya keluasan itu mengintervensikan budaya itu. Nah, supaya saya itu sebagai lansia khususnya dan teman-teman sebagai lansia ini terjaga di dalam eksistensinya, mereka juga harus dibuka wawasannya. Sebagai lansia yang harus ngemong anak dengan modernisasi yang beda dan yang berbeda itu perlu sekolah. Bahwa anak sekarang ini seperti ini, generasi seperti ini, cara menjaga kesehatan. Kalau mbah kita dulu tuh akan asal makan daun aja emang dianggap sembuh, makanya dianggap sembuh. Tapi belum tentu itu kalau tidak diedukasi, di balik kesembuhan itu muncul penyakit baru karena itu juga diedukasi. Jadi sekolah lansia itu lebih ke mewadai mereka membuka wawasan kekinian tanpa meninggalkan masa lalunya yang mana bisa mentransfer ke anak dan cucunya. Nah, saya mendirikan itu udah lama karena gini, saya itu ngurusi lansia itu bukan karena sekarang sebagai lansia sosial, bukan karena saya itu lebih dari 15 tahun memang bergelut ngurusi lansia. Kenapa? Saya diajari bahwa kehidupan dari orang tua saya sendiri dan mertua dan lingkungan itulah gagasan dan sekarang masih ngeremboko dan bahkan yang sekolah sekarang itu dijatah 25 kalau nggak salah. Itu pun kami intervensi supaya menjadi 40 karena lansia di lingkungan kami itu ternyata animonya banyak sekali. Maka kita intervensikan lebih di teritorialnya di kelurahan saya di mana yang akan punya cita-cita kaluran ramah lansia itu harus ikut berpartisipasi dalam mengedukasi itu. Baik Bapak, itu memotivasi sekali untuk Sobat Arsip dan Sobat Pustaka. Untuk selanjutnya Bapak, kami ingin mengetahui lebih lagi dari motivasi itu, kemudian apa yang menjaga Bapak untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam hidup Bapak. Begini ya, tapi sebelum itu justru saya ke depan, ini mesti ada tuh sejarah dari masa kecil, kan itu. Nah, saya juga di samping lansia tadi, saya punya sanggar untuk anak-anak. Sanggar untuk anak-anak ini juga melatih menghadapi kehidupan secara sederhana dan membangun interaksi sosial, membangun istilahnya budaya-budaya kehidupan sosial itu yang akan menuju apa yang saya lakukan. Ya, saya itu gini Mbak, kalau kegagalan itu atau rintangan itu bagi saya I don't care, kan itu. Jadi anggap itu satu dinamika. Anggap satu dinamika dan pasti ada kegagalan. Hanya saja kegagalan itu ada beberapa faktor yang harus kita evaluasi. Apakah karena faktor internal, atau eksternal? Karena saya memimpin biasanya ada faktor eksternal ya, yang tidak bisa kita lawan yaitu regulasi. Nah, kalau tapi faktor internal, saya kira hanya hambatan-hambatan kecil, pro kontra, menghadapi karyawan yang males-malesan, bagi saya itu suatu hal yang biasa. Bagi saya tidak ada suatu yang saya merasa hebat atau merasa saya lancar-lancar saja. Banyak sekali yang saya gagal juga. Cuman kegagalan itu tidak perlu saya ekspos. Karena apa? Saya menceritakan banyak kegagalan itu justru dismotivasi terhadap orang lain, kan gitu. Nah itulah maka saya akan menceritakan cerita yang saya lakukan dan itu terdokumentasikan. Terdokumentasikan itu maksud saya bukan hanya di atas kertas, tapi terdokumentasikan yang monumental di masyarakat. Maka maaf, Wayang Cakro itu nggak akan bisa lepas dengan saya. Jalur Gaza tidak bisa lepas dengan saya. Gerbang Praja tidak bisa lepas dengan saya. Walaupun saya tidak pernah memproklamirkan. Karena pada saat saya launching itu penggagas masuk media itu udah
tentang gagasan dan dia eksplor banyak sekali. Maka di Wayang Cakru itu tahun Suluk. Suluk mengawali itu. Suluk misalkan akan diskusi itu kan Suluk dulu. Nah, itu mestinya buat saya. Saya juga nggak minta. Cuman dalang-dalang itu mempunyai satu gagasan bagaimana menghormati saya sebagai cipta itu di Suluk itu. Dan saya juga saya dengar sendiri itu juga jarang kok, gitu loh. Misalnya saya datang, sudah mulai, dan yang saya perhatikan bagaimana responnya masyarakat itu. Baik Bapak, untuk yang terakhir nih Bapak, kami kan literasi di sini untuk membahas tentang kunci sukses Bapak. Jadi supaya Sobat Pustaka dan Sobat Arsip itu mendapatkan bagaimana sih kiat-kiat kunci sukses untuk menjadi inspiratif atau inspirator seperti Bapak, kemudian apa-apa saja kiat-kiatnya dalam kunci sukses itu. Ya, yang jelas kita salah orang pertama, yang pertama itu jelas kita banyak berdoa, berusaha dan banyak belajar. Satu. Yang kedua, nggak usah takut itu gagalan itu menjadi satu momok. Kan begitu. Dan yang ketiga, itu menghayati tugas. Kalau kita menghayati tugas, inovasi itu akan muncul. Ada cerita Mbak ya. Saya itu waktu menjadi pejabat pertama itu langsung eselon 3. Anak buah saya 360, bisa bayangkan? Nah itu bagaimana itu? Saya harus belajar. Dengan siapa? Dengan rekan kerja saya. Arogansi kita hilangkan. Bahwa kita itu adalah teamwork, kolektif kolegial. Itu satu. Yang kedua, sejarah saya kan di Krium itu ada STM ya. Betul Pak. STM, jadi kepala BLPT masih nyambung. Habis itu di Desperindak. Apa hubungannya? Saya banyak belajar. Banyak belajar dari kenapa, akhirnya muncul gagasan. Ketiga, kepala dinas nakerteran, nyambungi nggih endi. Nah, maka saya belajar tentang transmigrasi itu apa regulasinya, kegagalannya di mana. Ini saya, muncullah gagasan. Bahkan maaf, waktu tenaga kerjaan itu memperoleh yang namanya predikat perencana tenaga kerja baik nasional. Saya nggak bayangan seperti itu. Nggak bayangin, cuman ini ada suatu pembelajaran yang saya tuangkan dalam satu konsep, satu program, dan itu yang harus kita banyak belajar. Dan terakhir yang tidak lupa itu banyak bersyukur. Udah itu aja. Itu seperti itu. Nggak usah takut gagal segala macam itu nggak usah. Itu satu dinamika. Kan yang jelas sebagai teman sahabat arsip dan pustaka yang salah kebetulan itu memegang organisasi atau memegang kendali di pemerintahan, hayati tugas akan muncul inovasi. Hayati tugas itu akan muncul kreasi. Hayati tugas pasti akan menjadi memupuk teman-teman semua. Ini akan lebih hidup kan itu. Begitu Sobat Pustaka dan Sobat Arsip, kunci sukses dari Bapak Dr. Andes Untung Sukaryadi SMM. Untuk selanjutnya kami sapa untuk menutup ya Bapak. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak kepada dinas kami. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi menjadikan motivasi untuk teman-teman atau sobat-sobat arsip dan sobat pustaka kami. Begitu Bapak. Terima kasih Bu Lina kesempatan saya untuk istilahnya mengeluarkan apa yang menjadi sedikit obsesi saya. Walaupun kalau misalkan masih ada kesempatan banyak sekali yang akan kita sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat khususnya buat sahabat arsip, sahabat pustaka, dan juga seluruh jajaran masyarakat di mana berada yang bisa menikmati siaran ini, dan juga khususnya Dinas Arsipatan Sleman. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bagian dari kehidupan seseorang yang sedikit banyak bisa berbuat untuk Kabupaten Sleman dan daerah istimewa Yogyakarta. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.